Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Ya apa kabar pun. sobat kelautan dan perikanan? Selamat datang kembali di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Bersama saya hari ini sudah hadir yaitu Syah Bandar Pelabuhan Perikanan, tepatnya Pelabuhan Perikanan Lepasing, yaitu Bapak Oktalindra Syahputra SSTPI MM. Apa kabar Bang Okta? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, dicerah penuh semangat. Saya manggilnya Bang aja ya, biar agak Boleh. gimana gitu ya. Apa aja Bang? Bang Okta, Syah Bandar Pelabuhan Perikanan di Lempasing ya. Iya. Di Lempasing Bang Okta, sejak kapan sih jadi Syah Bandar Pelabuhan Perikanan di Lempasing terutama nih? Jadi 2017 saya Pak Pauji. Oh 2017 ya. Ya, sebelumnya saya dinas di Kabupaten Tanggamus. Oh sebelum di DKP, di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung di Kabupaten Tanggamus ya? Iya, di Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Tanggamus. Habis itu saya pindah jadi Sabandar di Pelabuhan Perikanan Lempasing. Oh gitu. Di Tanggamus itu di Tanggamus Syah Bandar juga? Di pengawas saya Oh dulu. di pengawas ya. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2009 sampai dengan 2016. Oh 2009 sampai 2016, lalu 2017 pindah ke DKP ya. Lempasing. Langsung ke Lempasing gitu Iya, ya. langsung ke Lempasing. Langsung ke Pelabuhan Perikanan Lempasing ya. Iya. Bang Okta nih, kalau dari gelarnya nih SSTPI. Nah, itu mungkin banyak sobat kelautan dan perikanan nih yang banyak nggak tahu tuh SSTPI itu apa sih Bang Okta, dari akademikah atau memang sekolah tinggi kah atau seperti apa tuh Bang Okta? Kalau gelar SSTP itu Sarjana Sains Terapan Perikanan. Jadi kita sekolah itu di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tepatnya di Jakarta, Sekolah Tinggi Perikanan. Oh, sekolah tinggi perikanan Itu ya. di bawah naungan BPSDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah itu dia sobat kelautan perikanan, informasi pribadi dari Bang Oktalindra Syahputra SSTPI MM ini, dan beliau adalah Syah Bandar di Pelabuhan Perikanan Lempasing. Nah Bang Okta, kalau kita berbicara tentang Syah Bandar Pelabuhan Perikanan nih, terutama Pelabuhan Perikanan Lempasing yang merupakan salah satu UPTD Pelabuhan Perikanannya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, itu apa aja sih tugasnya Bang Okta, si Syah Bandar di Pelabuhan Perikanan ini? Nah, jadi pertama itu kalau kita penerbitan surat persetujuan berlayar namanya. Oh SPB ya, surat SPB. persetujuan berlayar ya. Sebelum terbit SPB biasanya ada permohonan dari pemilik kapal untuk keberangkatan daripada kapal mereka. Setelah itu ada petugas dari kita mengecek daripada administrasi kapal tersebut. Setelah dicek administrasi, kita cek fisik daripada kapal tersebut. Layak atau tidaknya kapal tersebut untuk berlayar. Setelah disetujui sama petugas Sabandar, setelah administrasi terpenuhi semua, baru terbit namanya surat persetujuan berlayar. Oh surat persetujuan berlayar ya. Nah itu apa-apa aja tuh komponen yang diperiksa itu? Jadi kalau dokumen kapal itu ada namanya pas besar atau pas kecil, gross akte, sertifikat kelayakan daripada kapal tersebut, siup, sipi, Oh itu diperiksa juga ya, siap-sipinya diperiksa ya? semua. Masa berlaku sikpi, Hmm. surat izin kapal pengangkut ikan kalau dia kapalnya pengangkut ikan. Nah itu termasuk kayak logistik dan lain-lain itu dicek nggak tuh logistik mereka ingin berlayar ke lautan atau para nelayan lainnya, termasuk bagian yang dicek juga nggak nih dengan petugas yang ada di Pelabuhan Perikanan Lempasing? Biasanya mereka melaporkan. Oh melaporkan ya? Melaporkan perbekalan daripada kapal tersebut. Misalnya mereka bawa es jumlahnya berapa balok. Habis itu kalau kapalnya muat garam berapa, muat solar berapa. Habis itu perbekalan lainnya biasa mereka melaporkan sama kita. Jadi untuk memastikan juga keamanan mereka nanti di lautan saat mereka berlayar tentu dan mencari ikan tentunya, Pak Bang Okta ya. Bang Okta, berapa sih jumlah kapal yang ada di Pelabuhan Perikanan yang sering keluar dan masuk di Pelabuhan Perikanan? Tentunya itu adalah salah satu wewenang dan tugas Bang Okta selaku Syah Bandar Pelabuhan Perikanan dong. Jadi kalau di Lempasing itu ada sekitar 200 sampai dengan 250 kapal. Per hari atau sebulan atau? Bukan, dia jumlah kapalnya. Jadi dominannya alat tangkapnya bagan di sana. Jadi kalau per harinya itu kita bisa melayani itu 15 sampai dengan 20 kapal. Ada yang datang, ada yang berangkat. Kapal. Oh ada yang datang dan ada yang berangkat ya, dan itu semua melapor semua ya ke Syah Bandar Pelabuhan Wajib Perikanan. melapor. Wajib melapor ya. Iya. Soal alat tangkap nih tadi itu adalah bagian yang termasuk dicek nggak nih sama Syah Bandar Pelabuhan Perikanan nih? Oh, dicek. Pada saat mau berangkat biasanya kalau kapal-kapal baru itu kita cek semua.
sesuai atau tidak alat tangkapnya, Hmm. dilarang atau tidak alat tangkap tersebut. Jadi kesesuaian alat tangkap dengan ketentuan juga harus dicek ya, tetap harus dicek ya. Walaupun memang itu udah kapal-kapal yang lama ya, atau hanya kapal-kapal yang baru aja yang dicek dulu. Seluruhnya biasanya kita cek sesuai atau tidak sama perizinannya. Ada namanya perizinan surat izin penangkapan ikan. Misalnya izinnya dia kapal payang atau kapal bagan, apa kapal pancing, jaring itu harus sesuai sama perizinannya kapal tersebut. Kalau tidak sesuai ya kita tidak berikan surat SPB-nya. Oh, SPB-nya nggak bakal diberi, nggak bakal dikasih ya kalau misalkan salah satu komponennya nggak terpenuhi. Nah, yang salah satunya adalah yang salah satunya adalah alat tangkap tadi ya. Nah, komponennya apa aja sih yang membuat Syah Bandar Pelabuhan Perikanan itu memberikan SPB itu sendiri, Bang Okta? Yang pasti kalau persyaratannya sudah lengkap, nautis atau teknis kapal tersebut sudah terpenuhi semua, ya kita berikan SPB-nya. Jadi kalau Kalau nggak lengkap, salah satu tidak terpenuhi atau dokumen kapalnya ada yang mati ya kita suruh perpanjang dulu. oh perpanjang dulu belum diizinin untuk berlayar ya. Tertunda SPB-nya. Tertunda ya SPB-nya. Nah, contoh alat keselamatannya tidak lengkap, misalnya jumlah lap jaket, ring buoy, lap buoy, alat pemadam kebakaran tidak lengkap ya kita tidak berikan juga izinnya, maka tertunda. Mereka harus melengkapi dulu kelengkapan daripada alat-alat tersebut. Oh itu sampai sedetail itu ya Sadar Bandar Pelabuhan Perikanan untuk memeriksa kelengkapan dari kapal itu sebelum mereka berangkat ya. Wajib. Demi keselamatan para nelayan dan para stakeholder yang menggunakan jasa pelabuhan perikanan tentunya ya. Iya. Nah, Bang Okta, kita tadi jumlah kapal nih, terus potensi kedepannya nih, berapa sih bakal bertambah nggak jumlah kapal dengan potensi pelabuhan perikanan Lempasing yang semakin baik ini, Bang Okta? Jadi kita lihat begini, kalau penambahan kapal itu dilihat dari pemiliknya. Biasanya kalau mereka untung, biasanya mereka buat kapal lagi. Per tahun pasti ada penambahan kapal. Dan juga ada kapal juga yang dijual mereka biasanya. Ada kapal juga yang sudah tidak bisa terpakai lagi. Mereka akan buat baru. Jadi kalau penambahan itu tidak signifikan lagi di Pelabuhan Perikanan Lempasing. Oh tidak signifikan lagi ya? Karena juga jumlah kapal sama dermaga sudah tidak sesuai lagi. Selain SPB atau surat persetujuan berlayar tadi kan tugasnya si Syah Bandar ini apalagi nih Bang Okta yang menjadi kewenangan Bang Okta sebagai Syah Bandar Pelabuhan Perikanan yang ada di Lempasing nih? Pengawasan terhadap pengisian bahan bakar subsidi juga kita biasanya. Oh masuk dalam tugasnya Bang Okta sebagai Syah Bandar ya? Terus mengatur kedatangan keberangkatan kapal di kolam pelabuhan. Biasanya mereka pas datang mereka lapor sama kita, nanti kita atur space-nya, dermaganya, mereka mau sandar di mana. Itu termasuk kayak bongkar muat itu tanggung jawab dari Syah Bandar juga ya? Bongkar muat kita ada petugasnya tersendiri. Oh petugas sendiri ya? Petugas bongkar muatnya. Tetapi mereka nanti melaporkan hasil daripada tangkapannya ke kita, berapa jumlahnya, potensinya berapa. Nah Bang Okta sebagai Syah Bandar Pelabuhan Perikanan yang ada di Lempasing nih, salah satu pelabuhan perikanan yang cukup besar di Provinsi Lampung terutama. Sementara ini berapa nih jumlah Syah Bandar Pelabuhan Perikanan yang ada di Lempasing nih? Alhamdulillah cuma satu. Oh cuma Bang Okta sendiri ya? Kayaknya dengan potensi yang begitu besar dengan Bang Okta sendiri. Harapan Bang Okta mungkin nanti ada lagi Syah Bandar Pelabuhan Perikanan yang bakal mendampingi Bang Okta ya? Wajib ya? Kira-kira berapa nih butuhnya nih? Ya biar bisa kita kerja itu sip-sipan. Karena kita Sabtu Minggu juga ini masuk gitu loh. Oh Sabtu Minggu masuk ya? Sabtu Minggu masuk dan saya cuma sendiri gitu. Petugas Syah Bandar saya cuma satu orang. Dan mudah-mudahan nanti bakal ada tambahan untuk Syah Bandar Pelabuhan Perikanan ya Bang Okta. Berarti Sabtu Minggu, nah unik nih Sabtu Minggu tetap kerja di karena memang pelayanan ya di Pelabuhan Perikanan Lempasing ya dan langsung bersentuhan dengan masyarakat nih. Kalau waktu kerjanya nih kita kan nggak di Pelabuhan Perikanan ini sandarnya kapal waktunya kapan aja sih Bang Okta? Maksud saya bongkar muat kapal itu kapal perikanan terutama hasil perikanan itu kapan aja? Apakah setiap waktu kah atau memang ada jadwal kah atau seperti apa Bang Okta? Jadi nggak mesti mereka masuknya, tergantung alat tangkapnya juga. Oh gitu. Kalau mereka misalnya kapal payang itu rata-rata bongkarnya itu malam.
Terus nanti kalau kapal dia pursin, itu biasanya subuh mereka bongkarnya. Nanti kalau jaring tarik berkantong sekarang ini, itu biasanya siang mereka bongkarnya. Jadi aktivitasnya 24 jam sebenarnya. 24 jam Bang Okta sendiri ya. Tapi dibantu dong dengan petugas-petugas yang lain tentunya. Yang memberi hasil laporannya kepada Bang Okta tentunya ya. Bang Okta, terima kasih nih untuk waktu yang sudah diberikan ini mengenai tentang Syah Bandar Pelabuhan Perikanan, terutama yang ada di Pelabuhan Perikanan Lempasing. Harapan Bang Okta nih sebelum di closing nih terutama terhadap para nelayan nih yang mungkin para nelayan yang belum punya surat izin atau ingin melakukan pelayaran nih agar nanti ke depannya tidak tertunda tadi si SPB saat mereka ingin berlayar nih. Silakan Bang Okta. Ya kalau pesan saya sih dari Sabandar kita sebelum dokumen kapalnya mati 1 bulan atau beberapa hari itu sudah diperpanjang lagi dokumen kapalnya. Supaya nanti kedepannya tidak menghambat mereka untuk berlayar. Gitu. Jadi tergantung pada para stakeholdernya nih ya, terutama nelayan-nelayan itu tadi ya, untuk bisa melaporkan, untuk bisa memperpanjang surat izinnya tadi 1 bulan tadi ya sebelum berangkat 1 bulan sebelum dokumen kapalnya mati. Sebelum dokumen kapalnya mati ya. Biasanya sudah kita ingatkan pada saat kedatangan kapal mereka, ini dokumen mati tanggal sekian, jadi kalian harus diperpanjang dulu dokumen kapalnya. Gitu. Karena perpanjangan dokumen kapal itu butuh proses. Ya, kadang-kala kapal harus dicek ulang. Habis itu ada jeda waktu. Kendala di lapangannya apa aja sih Bang Okta? Dia kan kalau tugas lapangan nih banyak banget nih kendalanya dan tentu menghadapi begitu banyak nelayan nih. Apa aja kendalanya Bang Okta? Kalau Lempasing sih petugas aja yang kurang sebenarnya. Oh petugas aja ya? Kita petugasnya minim sekali. Di kantor saya itu cuma 2 orang PNS-nya. 2 orang PNS-nya. Dan mudah-mudahan nanti bisa ditambah lagi ya. Amin. Dengan begitu besar traffic yang ada di Pelabuhan Perikanan Lempasing terutama. Oke Sobat Kelautan dan Perikanan, itu tadi bincang kita pagi ini dengan Syah Bandar Pelabuhan Perikanan Bapak Okta Lindra Saputra SSTPI MM. Bagi Sobat Kelautan dan Perikanan yang ingin mengakses informasi tentang kelautan dan perikanan terutama yang ada di Provinsi Lampung, dapat mengikuti Instagram kami Kelautan Perikanan Lampung, Facebook Kelautan Perikanan LPG, dan web di dkp.lampungprof.go.id. Terima kasih Bang Okta atas waktu yang diberikan kepada kami. Semoga kedepannya bisa terus berkontribusi dengan sangat baik buat Pelabuhan Perikanan Lempasing terutama dan buat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Sampai jumpa Sobat Kelautan Perikanan di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.